warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video Chess Olimpiade 2024 babak 10. Menyisakan satu babak lagi kawan. Tapi sepertinya juaranya adalah tim India di kategori Open. Untuk kategori Women, tim catur putri India berbagi tempat dengan tim catur putri Kazakhstan di puncak kawan. Bedanya tiebreak saja. Sedangkan di kategori Open ini, tim India berpeluang besar menjuarai event kali ini jika pada babak terakhir nanti malam berhasil menahan imbang Slovenia, maka poinnya tak mungkin terkejar lagi oleh Cina. Walaupun Cina nanti menang atas Amerika Serikat, tapi melihat pertandingan India-Slovenia kawan. Tapi kalau India-Slovenia, Slovenia berhasil mengalahkan India dan Amerika Serikat dikalahkan oleh Cina, maka poin yang didapat oleh Cina dan India sama. Mungkin akan ditentukan lewat tie breaks. Tapi kalau dilihat dari head to head kawan, tentu India lebih unggul dari Cina karena India berhasil mengalahkan Cina pada babak ke-7 kawan. Kita lihat saja di babak terakhir nanti malam seperti apa, apakah ada tie breaks kalau India kalah dan Cina menang. Oke, kita akan ulas permainan Magnus Carlsen lagi kawan. Ya, kalau tidak mengulas permainan Magnus Carlsen rasanya kok janggal ya. Walaupun Magnus menang atau remis tetap menarik untuk kita ulas. Apalagi kalah. Seperti kemarin, kalah dari Vladimir Fedorcev. Nah, di sini kawan, tim Magnus, tim Norwegia kawan. Ya, seperti yang kalian tahu, sering kita tahu juga kalau Magnus bermain di turnamen antar tim kawan. Ya, dia seperti menggendong rekan-rekan yang lain ya. Istilahnya begitu. Coba lihat. Posisi tim Magnus Carlsen cukup dalam kawan, berada di posisi ke-26 di bawah Vietnam. Vietnam beberapa hari yang lalu juga berada di posisi atas, sekarang bersama Norwegia di posisi ke-25 dan 26. Norwegia kawan di babak ke-10 ditahan imbang oleh Moldova. Kemenangan didapat oleh Norwegia di papan 1 lewat permainan Magnus Carlsen, sedangkan papan 2, Johan Sebastian Christensen dikalahkan oleh International Master Andre Markovi. Ya, inilah yang kalian sebut menggendong rekan-rekan yang lain. Oke, langsung saja ke papan permainannya. Magnus Carlsen di papan 1 menghadapi Grandmaster Ivan Skitsko dan Magnus mengawali dengan pion D4. Pion D5, kuda F3, kuda F6, pion E3, Magnus bermain dengan kole sistem. Dihadapi dengan permainan anti kole, gajah F5. Ini pilihan kedua kawan, gajah F5. Pilihan utama dari kole sistem, pion E6 terlebih dahulu. Nah, setelah gajah D3, melanjutkan kontrol dengan pion C5. Nah, pion B3 paling banyak dimainkan oleh putih di sini untuk kontrol peta C4 ini kawan. Ya, berikan juga ruang bagi gajah gelap untuk berkembang karena diagonal gelap terblokade di sini kawan oleh rantai pion yang sudah diciptakan oleh putih. Jadi buka akses bagi gajah juga bermain nanti kalau ingin keluar. Nah, hitam akan lanjutkan kuda C6, rokade dan gajah D6. Lanjut hitam kawan. Biasanya putih di sini akan melanjutkan dengan gajah B2-nya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi pilihan kedua dipilih oleh Ivan Skitsko dengan anti kole. Gajah F5. Kalau ada gajah D3, ya pertukaran gajah terang kawan. Magnus melanjutkan dengan pion C4, pion C6. Bertransposisi, berubah ke dalam permainan Slav defense sekarang. Permainan Slav defense bisa dicapai di posisi ini kawan. Di awal pembukaan dengan pion D4, pion D5. Bukan kuda F3 ya. Pion C4, pion C6. Ini Slav defense langsung. Tapi tadi permainan anti kole sistem kawan berubah ke dalam permainan Slav defense. Sekarang pion C6. Magnus kuda C3, pion E6. Nah, dilanjut dengan langkah kuda H4. Langsung serang gajah. Gajah kebanyakan langsung mundur ke peta G6 atau ke peta E4 terlebih dahulu kawan. Ke peta E4 terlebih dahulu dikejar lagi oleh Magnus dengan pion F3, gajah G6. Kemudian di sini Magnus keluarkan menteri ke peta B3. Masih sering terjadi permainan seperti ini kawan. Nah, menteri C7 backup pion. Kemudian Magnus melanjutkan dengan gajah D2 pilihan utama kawan. Nah, di sini kebanyakan hitam akan merespon dengan gajah E7. Nanti diikuti dengan langkah kuda akan caplok gajah kawan. Memang pergerakan dari gajah gelap putih ini berkembang ke peta D2 untuk mempersiapkan rokade panjang kawan. Jadi kebanyakan gajah E7, ya kuda sikat gajah, ambil balik rokade panjang.
Melihat gelagat gajah D2 kawan, hitam tidak kembangkan gajah gelapnya, tapi memilih langsung mempersiapkan serangan sisi menteri dengan pion A5 untuk mempercepat serangan sisi menteri jika putih ingin rokade panjang. Tapi ini juga menciptakan kelemahan di sisi menteri bagi hitam. Hitam juga tidak akan bisa rokade panjang lagi kawan. Nah kalau seperti ini tadi kan ada ide seperti ini ya. Setelah gajah D2, nah gajah E7. Kalau kuda sikat gajah, ambil balik. Nah, hitam punya lajur H yang semi terbuka kawan. Kalaupun ingin rokade panjang nanti, masih memungkinkan buat hitam. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi, pion A5 dipilih oleh hitam. Pion C pukul pion D5 lanjut Magnus. Kuda yang ambil balik menantang pertukaran kuda. Magnus menolak pion G3. Pion G3 dimainkan oleh Magnus untuk blokade diagonal gelap sebelum untuk ambil gajah kawan, agar tidak ada ancaman nanti dengan benteng menteri di ruang-ruang gelap ini. Nah, kuda D7 lanjut hitam, Magnus dengan pion E4, kuda pukul kuda C3 ambil balik kawan. Magnus mempunyai pion center yang sangat bagus sekarang. Nah, kemudian di sini ada pion B5, pion A3, gajah E7, siap sikat kuda, kuda caplok gajah G6, ambil balik oleh pion H, dan Magnus melangkah raja F2. Sudah tidak rokade panjang lagi kawan, karena hitam sudah mempersiapkan serangan sisi menteri dengan pion-pionnya. Raja bergeser, sudah cukup nyaman bagi raja putih nantinya ke depan. Pion A4 di sini cukup bagus dimainkan oleh hitam sesegera mungkin, tapi benteng B8 terlebih dahulu. Gajah E2 lanjut Magnus, pion G5 kawan. Nah, di sini gajah E3 lanjut Magnus, kuda B6 siap lompat ke petak C4 mungkin, dan Magnus geser raja ke petak G2. Raja hitam juga geser kawan ke petak F8. Tidak mau berada di pusat dan juga tidak mau rokade karena sudah mempunyai lajur F semi terbuka. Dia akan memanfaatkan lajur H semi terbuka. Dia manfaatkan lajur H yang sudah semi terbuka ini. Kemudian Magnus keluarkan benteng H F1, raja G8, Magnus angkat benteng F2, dan persiapan doubling di lajur F ini kawan sudah sangat jelas. Nah, disinilah permulaan kesalahan hitam kawan dengan kuda D7-nya. Pion A4 langkah yang bagus untuk menciptakan kelemahan putih di sisi kiri papan ini kawan, karena akan ditinggalkan oleh benteng. Nah, gajah sedang mengincar pion. Setelah menteri mungkin akan tetap mengawal pionnya ini kawan. Nah, kalian dobrak petak pusat dengan pion E5 untuk memecah konsentrasi pion putih di pusat. Pion pukul pion, menteri ambil balik. Kembali lagi ke permainan aslinya. Tapi memilih dengan langkah kuda D7 dan Magnus dengan pion F4 terlebih dahulu untuk membuka lajur F kawan. Pion G pukul pion F4, gajah ambil balik serang menteri, ada gajah D6. Pion E5, langkah bagus kawan untuk mendapatkan ruang untuk ganggu ruang gelap kawan. Walaupun terlihat memberikan ruang lemah juga yang bisa diisi oleh kuda nanti ke depan. Gajah E7, Magnus gajah G4, eksplorasi petak-petak lemah kawan di area terang dengan kekuatan gajah. Ada ide pengorbanan, pion A4 terlebih dahulu, langkah bagus untuk mengusir menteri. Atau langsung kuda F8. Jangan sampai membuat pergerakan yang lain, ambil contoh seperti ini ya. Bermain dengan benteng, ambil contoh. Nah, gajahnya akan dikorbankan, ambil oleh pion. Putih akan mendapatkan ganti gajah kawan. Kalau ada raja, nah, gajah G5. Discover check, gajah jatuh, blokade ke sini, masih ada pion. Pion A4 terlebih dahulu. Menteri A2, kuda F8, jaga pion E6-nya kawan. Kemudian ada benteng AF1. Menteri tetap menjaga pionnya dari ancaman gajah gelap. Jangan sampai pion ini juga lolos, bisa berbahaya. Nah, benteng H7 untuk perkuat baris ketujuhnya kawan. Di sini pion H4 lanjut Magnus tidak memberikan kesempatan hitam bermain dengan pion G5-nya kawan. Dan siap dorong lagi untuk membatasi pergerakan kuda juga. Menteri D8, gajah mundur ke E3 lanjut Magnus. Nah, di sini ada pion G5. Magnus tentu menolak, tidak memberikan kesempatan gajah juga aktif kawan, dan juga untuk membatasi pergerakan petak G6 dari manuver kuda. Pion H5 lanjut Magnus. Hitam sudah tidak mempunyai langkah yang bagus kawan. Posisi pionnya stuck di area terang.
Ini juga bentuk kelemahan. Nanti gajah kawan coba menyerang ruang terang ini. Tidak mungkin juga didorong. Di sini sudah ada Magnus yang menjaganya. Ruang gelap ini juga sudah tidak bisa dimainkan lagi pion-pion di sisi menteri. Di sini Menteri D5 skak menantang pertukaran menteri. Magnus menolak blokade dengan gajah F3. Ya kalau kalian ambil sekarang kawan, maka di sini ada kelemahan yang nanti akan jatuh oleh hitam. Jadi Magnus menahan diri saja. Gajah F3, menteri pukul menteri. Nah benteng bergeser ambil menteri dan menjaga pionnya kawan. Tinggal nanti bermain dengan pion di sisi raja ini. Di sini ada benteng C8. Siap berikan dukungan kawan dan juga jaga pion dari ancaman gajah. Pion G4 lanjut Magnus, perkuat rantai pionnya dan siap bermain di sisi menteri mungkin. Kemudian ada pion F5, N Pasen, ambil balik oleh gajah. Kemudian ada gajah E4, serang benteng, serang gajah juga kawan. Benteng naik ke petak H6 sekaligus jaga gajahnya dari ancaman benteng putih. Benteng AF2 lanjut Magnus, Raja G7 pertahankan gajahnya. Kemudian Raja Putih naik ke G3 lanjut Magnus, benteng C7 dan di sini gajah ambil pion G5. Ambil, kuda di belakang jatuh. Kita temui permainan sepasang benteng versus sepasang benteng dengan dukungan gajah terang versus gajah gelap kawan. Dan tidak ada kata remis di sini. Walaupun terkadang permainan gajah terang atau gajah yang berlainan warna kawan menghasilkan game remis, masalahnya putih mempunyai dua pion bebas terkoneksi. Benteng H8 diterima Magnus, ambil oleh raja, kemudian dorong pion kawan. Langkah bagus dari Magnus, tidak berani ambil. Berani ambil, ya ada benteng H1 pin gajah kawan. Nah, kalau raja bergerak ke petak G7, dorong pion. Gajah tidak mempunyai banyak ruang kawan. Ambil, maka benteng meluncur skak dan benteng di petak C7 jatuh. Oleh karena itu tidak berani ambil. Kemudian ada pion G5 di sini hitam menyerah karena sudah tidak bisa mengantisipasi pergerakan pion-pion kawan. Kalau sekarang ambil kawan maka ada ancaman skakmat ya. Sudah tidak ada ruang bagi raja. Gajah mundur tadi kawan jelas untuk kontrol petak ini dari ancaman skakmat. Tapi ditawari pion G5 tidak akan berani ambil karena pion ini akan sulit kalian hentikan lagi kawan. Gini terus. Tak perlu saya otak-atik ya, kalian sudah paham. Sungguh terlalu kalau kalian sampai tidak bisa meloloskan salah satu pion ini. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen di babak ke-10 atau game ke-8-nya kawan. Sejauh ini Magnus Carlsen memetik 5 kali kemenangan, 2 kali remis, dan 1 kali kalah. Lagi-lagi Magnus terlihat begitu mudah saat menghadapi Grandmaster 2500 kawan. Tapi sangat bersusah payah menghadapi Grandmaster 2600, 2700. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan jadi bahan referensi dalam permainan Koli System kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.